Swastiastu. Hai pecinta pembelajar, masih semangat belajar kan? Dalam video kali ini kita akan membahas ekosistem dan pola-pola interaksi yang terjadi di dalamnya. Kita yang berada di muka bumi ini atau yang berada di lingkungan ini selalu akan berhadapan dengan ekosistem yang berlangsung secara alami. Nah, apa sih sebenarnya ekosistem itu? Itulah yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Di lingkungan kita banyak sekali terdapat ekosistem. Nah, diantaranya adalah ekosistem sawah, ada ekosistem sungai, bahasa Indonesia. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Jenis ekosistem ada dua, yaitu ekosistem alami yang memang terbentuk secara alami dari alam, dan yang kedua adalah ekosistem buatan yang sengaja dibuat. Contoh ekosistem alami seperti misalnya hutan, sedangkan ekosistem buatan adalah sawah yang memang sengaja dicetak oleh manusia untuk keperluan hidupnya. Nah, kira-kira apa saja yang termasuk komponen ekosistem? Ternyata setelah diidentifikasi, komponen ekosistem itu terdiri dari dua, yaitu biotik dan abiotik. Nah, tingkatan ekosistem dapat kita bagi menjadi 6, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Yang paling rendah disebut individu, kemudian naik lagi disebut populasi, kemudian komunitas, kemudian barulah ekosistem, dan bioma, dan yang terakhir disebut biosfer. Berikut ini adalah contoh-contoh daripada individu. Nah, diantaranya adalah seekor sapi, itu termasuk individu. Sekumpulan tikus itu termasuk populasi. Sekumpulan pohon pisang itu termasuk populasi. Bagaimana sahabat pembelajar hubungan antara komponen ekosistem yang satu dengan komponen ekosistem yang lain? Ya, ternyata antara komponen yang satu dengan komponen yang lain membentuk interaksi sesuai dengan perannya masing-masing dalam suatu ekosistem. Ternyata ada 4 interaksi. Yang pertama interaksi netral, yang kedua interaksi predasi, yang ketiga interaksi kompetisi, dan yang keempat interaksi simbiosis. Adapun contoh-contoh interaksi tersebut antara lain, yang pertama interaksi netral. Contohnya ayam dengan kucing, di mana ayam dengan kucing tidak saling berebut makanan, sehingga dia sesuai dengan perannya masing-masing. Yang kedua interaksi predasi. Nah, di sini kelihatan elang memakan tikus. Elang adalah predatornya, tikus adalah mangsanya. Yang ketiga, contoh dari interaksi kompetisi antara harimau dengan singa, di mana harimau dengan singa saling berebut makanan dalam areal yang sama. Simbiosis mutualisme, kita mengambil contoh antara lebah madu dengan bunga. Simbiosis komensalisme, contohnya antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan hiu melindungi ikan remora, ikan hiu tidak dirugikan, ikan remora diuntungkan.
simbiosis kompetisi. Kita mengambil contoh singa dengan singa, di mana singa ini merupakan satu populasi tetapi saling berebut makan, sehingga disebut kompetisi. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Kita mengambil contoh tanaman tali putri dengan tanaman inang, di mana tali putri menghisap makanan dari inang. Inang dirugikan, tali putri diuntungkan. Simbiosis yang keempat adalah simbiosis antibiosis. Kita mengambil contoh rumput teki dengan tumbuhan yang ada di sekitarnya, di mana rumput teki ini dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, sahabat pembelajar, dengan adanya interaksi antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain, maka akan menimbulkan apa yang kita sebut dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, berikut ini adalah contoh rantai makanan. Kalau kita lihat rantai makanan ini terjadi di sawah. Perhatikan, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Jika burung elang mati diuraikan oleh dekomposer, hasil penguraian daripada dekomposer dimanfaatkan lagi oleh padi, sehingga terjadilah rantai atau yang disebut juga siklus makanan. Nah, kalau yang ini adalah merupakan kumpulan dari rantai makanan. Nah, kumpulan dari rantai makanan itu membentuk jaring-jaring makanan, di mana jaring-jaring makanan ini jauh lebih kompleks dibandingkan rantai makanan, karena jaring-jaring makanan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Nah, seperti itulah kejadian yang ada di alam. Sahabat pembelajar, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Semangat pembelajar hebat!